إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melibatkan imannya yang sangat baik kepada kita semua, yang telah mengumpulkan kita di masjid yang berbarokah ini, insyaallah. Dan pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kajian. Saudara-saudara sayang, kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-terang ini. Duduknya saya di sini. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita Arba'in An-Nawawi, yang 40 hadis pilihan yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Minggu lalu ya kita telah membahas tentang, sampai tahu hadis yang kita bahas sebelumnya, nanti dapat hadiah. Lupa ya. Minggu lalu kita bahas tentang kiat-kiat atau amalan yang dilakukan selepas bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan hadis yang ke-23. Al-hadits al-thalith wal 20, hadis yang ke-23. An Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah, alhamdulillah, tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya', wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullu nasi yadkhulu fa ba'du nafsahu fa mu'tibuha aw mubiquha. Wa Muslim. Dari Abu Malik Harith bin Asim al-Ash'ari, semoga Allah berkata beliau, dia berkata, kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, bersuci merupakan sebagian dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Sedangkan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nur, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sedekah adalah bukti keimanan. Wassabru diya, sementara kesabaran merupakan sinar. Wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an akan menjadi hujah yang melamu atau hujah yang berdasarkannya. Kullu nasi yaqul fadha'il nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang keluar di pagi hari melakukan perbuatan, dia menjual dirinya, kemudian memerdekakannya. Ada juga yang membinasakan dirinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim.
Kita masuk pada syarah hadis. Hadis haditsun adhim fihi bayan kasratul misalil khairi wa amalil birri. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Wa bayanu kasratul misalil khairi, dan menjelaskan banyak sekali kebaikan-kebaikan wa amalil birri, dan kebaikan atau amal saleh. Qauluhu, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bersuci merupakan sebagian dari keimanan. At-tuhur dengan ta, kalimat at-tuhur dengan di bawahnya huruf ta, at-tatahhur, yaitu bersuci. Ya, wa ma'nahu at-tatahhur min al-hadath wal najas. Ya, ini maksud dengan at-tuhur di sini kata Syekh Fauzan, yaitu mensucikan diri dari hadas-hadas, ya, hadas kecil maupun hadas besar. Ya, cara mensucikan dari hadas kecil berwudu atau tayammum. Cara mensucikan diri dari hadas besar dengan mandi, ya, menjumur. Wan najas, ya, mensucikan diri dari najis-najis. Kalau najis itu merupakan najis, ya, yang berkaitan dengan anjing. Ketika kita bahas anjing, ya, najis anjing, air liurnya, kotorannya, maka cara mensucikannya bagaimana? Ya, tuhuru ilai ahadikum. Hadisnya, idza wara'a fil qalbi an yaghsilahu sab'a marratin kullahu bil-turab. Sucinya wadah kalian, kata Nabi, dengan cara apa? Dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Ya, ini tidak hanya wadah, termasuk kaki-kaki kita, misalnya menginjak tanah, ya, kotoran anjing. Maka cara mencucinya sama, cuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah, ya. Kadang najis yang berkaitan dengan daging dan sebagainya, maka tidak perlu pakai tanah, tidak perlu 7 kali. 2 kali pakai sabun sudah hilang, ya, hilang bau warnanya, maka hilang najisnya, ya. Seperti yang sudah kita jelaskan pada syarah Bulughul Maram di Masjid Al-Azhar, ya. Beliau mengatakan wa amma tuhur bil fathi, adapun kalimat at-tahur dengan di fathahnya kalimat atau huruf ta, ya, formula dari fathih, yaitu zat yang digunakan untuk bersuci. Jadi di dalam kaidah bahasa Arab atau ilmu sharaf ada wazan fa'ul dan fu'ul, ya. Fa'ul itu contohnya ini tahur, ya. Kalau wazan fu'ul jadi tuhur. Kalau fa'ul itu zatnya, ya, airnya tadi, ya, yang digunakan untuk bersuci, bisa air bisa debu. Kalau wazan fu'ul berarti tindakannya atau pekerjaan bersucinya, sama seperti wudu dan wudu. Kalau wudu apa? Bersuci, ya, pekerjaannya. Kalau wudu apa? Airnya, ya, itu beda, ya. Ada juga wudu dan wudu. Intinya wazan fu'ul dan fa'ul. Kalau fu'ul berarti pekerjaannya, fa'ul berarti zat yang digunakan, ya. Ruku mengendarai kuda, mengendarai, ya. Ruku berarti kendaraannya, ya. Ini ilmu sharaf. Wa tatahhur nau'an, ya. Bersuci di sini dalam hadis ini ada 2 makna, kata Syekh. Tatahhur hissiyun, ya, min al-ahdath wal anjas bil ma'. Yang pertama, mensucikan diri, ya, secara lahir yang nampak, hissiyun, nampak, ya, baik itu bersuci dari hadas atau bersuci dari najis. Kemudian yang kedua maknanya dalam hadis ini kata Syekh, tatahhur ma'nawi, bersuci secara maknawi. Apa maksudnya? Min adz-dzunubi wal ma'asi was-sayyi'at, yaitu mensucikan diri dari, tolong digunakan ini, ya, yaitu mensucikan diri dari dosa-dosa dan maksiat. Mensucikan diri dari dosa dan maksiat. Qaulun syatrul iman, perkataan Syekh atau perkataan Rasulullah SAW,
sebagian dari iman yang nisfal iman, yaitu sebagian dari iman. Ya, kila sebagian ulama mengatakan al-muradu bit-tuhuri huna at-tuhurul hissi. Ya, sebagian ulama menafsirkan yang dimaksudkan at-tuhur, ya, bersuci adalah sebagian dari iman adalah tuhurul hissi, yaitu bersuci secara fisik atau pekerjaan, ya, contohnya berwudu atau tayammum. Ini dimaksud kata sebagian ulama, ya. Lianna taharatul hissiyata syartun li sihhatis shalat. Mengapa demikian? Karena berwudu itu atau tayammum tadi merupakan syarat sahnya shalat. Antum lihat penting, ya. Di sini sebagian ulama mengatakan bahwa at-tuhur syatrul iman, bersuci merupakan sebagian dari keimanan. Sebagian ulama menafsirkan bersuci di sini yang dimaksud adalah berwudu. Mengapa demikian? Ya, di antara dalil yang digunakan ulama yaitu hadis Rasul alaihi wasallam, ya, isbagul wudu syatrul iman. Yang pertama, ya, memperbagus wudu merupakan sebagian dari keimanan. Kemudian ada yang lain al-wudu syatrul iman. Berwudu merupakan syarat keimanan. Itu ya, berwudu merupakan syarat keimanan. Memperbagus wudu adalah syarat keimanan atau sebagian dari keimanan. Ya, sebagian dari keimanan. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan la tuqbalu sholatu bi ghairi tahur. Tidak diterima salat seorang hamba tanpa bersuci, tanpa berwudu, ya. Dari mana? Ya. Faham ini, hal ini dikeluarkan dari firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 143 untuk tulis, ya. Allah SWT berfirman, qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ditafsirkan oleh para ulama, oleh para mufassir, ya, imanakum ay a'malakum. Yang dimaksud dengan imanakum di sini apa? Imanakum ay salatakum. Yang dimaksud dengan keimanan kalian dalam ayat ini yaitu salat kalian. Ya, kok bisa? Hari ini dilihat dari asbab nuzul ayat ini. Ya. Ayat ini Al-Baqarah 143 diturunkan atau asbab nuzulnya berkaitan dengan pertanyaan para sahabat Nabi ketika itu. Ya, awal-awal pensyariatan sholat, ya, ketika para sahabat Rasul melakukan sholat di kota Madinah, mereka menghadap kemana? Baitul Maqdis. Mereka menghadap Baitul Maqdis. Rasul SAW kayaknya kepingin menghadap ke Mekah, ya, menghadap ke Mekah. Mohon kepada Allah agar diberikan kiblat dari Baitul Maqdis tadi menuju ke Mekah, ya, Ka'bah. Maka ketika datang pensyariatan berubah kiblat, Rasulullah para sahabat sholat menghadap Ka'bah, menghadap Mekah. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana dengan sholat kita yang kemarin 16 bulan para sahabat dan Rasul sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Maka ketika pindah kiblat, para sahabat bertanya, bagaimana dengan sholat kita yang 16 bulan kemarin menghadap Baitul Maqdis? Sholat saja diterima. Maka turunlah ayat ini, wa ma'ana Allahu yudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyanyiakan keimanan kalian. Apa yang maksudnya iman? Salatakum, yaitu sholat kalian. Sehingga apabila sholat di sini dinamakan iman, ya, maka setengah dari iman tadi apa? Bersuci, berwudu. Karena la tuqbalu sholatu bighairi tahur. Tidak diterima sholat tanpa berwudu. Orang kalau tidak berwudu tidak sah sholatnya. Kalau tidak ada air harus bersuci. Ya, sholat zuhur mau mati tidak mandi, boleh tidak berjalan? Menggantikan dengan zuhur boleh tidak? Boleh. Ya, maka harus bersuci terlebih dahulu. Wakila al-muradu bin-tuhuri at-tuhurul ma'nawi. Kemudian ada juga orang mengatakan yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah at-tuhurul ma'nawi, mensucikan diri secara maknawi. Ya, wallahu a'lam, kata Syekh,
dan nampaknya Allah alam annahu syamilun li tuhurataini. Kata Syekh, ya, Allah alam yang nampak bagi itu, kata Syekh, bahwa tercakup keduanya. Para ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan at-tuhur ma'nawi, yaitu mensucikan diri dari dosa-dosa dan maksiat, di antara dalil yang digunakan dalam surah Al-Mudaththir, ya al-Mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kemudian pakaianmu bersihkanlah. Apa maksudnya? At-tahhir a'malaka min al-syirki wal khurafat, yaitu bersihkan amal ibadahmu dari kesyirikan dan khurafat. Ini yang menjadikan yang berdalil bahwa yang masuk dalam kurus ini tahur ma'nawi. Ya, intinya dua-duanya punya dalil. Makanya Syekh mengambil jalan tengah. Ya Allah, hidup yang nampak, kata Syekh, Allah alam dan Allah alam, ya dua-duanya masuk, baik itu tahur ma'nawi atau tahur hissi. Ya. Kemudian walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Alhamdulillah ats-tsana'u 'ala ni'am. Alhamdulillah yaitu ya memuji, ya mengagungkan Allah atau berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Wa hiya kalimatu idza qala al-insanu fa innaha tamla'u mizan al-a'mali yaumil qiyamah. Yang apabila seorang mengucapkannya, kata Syekh, ya maka kalimat tadi akan memenuhi timbangan amal seorang hamba di hari kiamat. Ya, li'annahu hasanat wa sayyi'at tuzanu yaumil qiyamah fil mawazin. Karena seluruh amal kebaikan maupun keburukan, ya pahala dan dosa akan ditimbang di hari kiamat kelak. Ya, wa hiya kalimatun wahidatun yanbaghi 'alal 'abdi an yaqulaha bisidqin. Kalimat yang harus diucapkan seorang hamba dengan benar, dengan ikhlas, ya. Wa yufni 'ala Allah bisidqin, dia memuji Allah dengan benar. Wa yubayyin ni'ama bisyukri, dan Allah mengikat kalimat nikmat ini, nikmat-nikmat dengan syukur, ya. Wa yasrifu 'an ta'atillah, dan nikmat-nikmat tadi ya digunakan untuk taat kepada Allah. Falisalhamdulillah bilisani faqat, ya alhamdulillah dimaksud bukan hanya ucapan, ya, bal alhamdulillah bilisani wal amal, tapi dimaksud adalah mengucapkan alhamdulillah kemudian mengamalkan, ya. Apa bukti alhamdulillah nikmat yang Allah berikan? Kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah saya masih sehat, maka kesehatan tadi dipakai untuk menuntut ilmu agama, untuk menghadiri majelis. Ini yang dimaksud, ya. Jadi bukan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah dapat kehadiran, uang kehadirannya dipakai buat mentokin. Berarti alhamdulillahnya bohong, munafik. Tapi kalau orang alhamdulillah itu dapat uang tadi digunakan untuk ketaatan kepada Allah, ya. Berikan buat orang tua misalnya, ya, menafkahi keluarga, atau membeli buku-buku agama dan sebagainya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini alhamdulillah yang benar. Di dalam hadis ini masyaallah muslimin, ya, terdapat faedah yang penting, yaitu tentang keimanan seorang hamba terhadap mizan, ya. Karena ada kelompok-kelompok firqah-firqah dalam kaum muslimin ini yang menolak mizan, yang mereka mentakwil yang namanya mizan, yaitu timbangan, ya, timbangan amal seorang hamba di hari kiamat kelak. Itu yang dimaksud adalah keadilan atau keputusan Allah, kata mereka. Mereka meniadakan mizan. Allah tidak butuh timbangan, kata mereka. Allah buat apa butuh timbangan? Allah Maha tahu untuk apa timbangan. Yang butuh timbangan itu makhluk. Allah tidak butuh timbangan. Ini kata mereka. Dan ini bertolak belakang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ayat-ayat hadis yang membahas timbangan sangat banyak, ya. Di antaranya dalam surat Al-Qari'ah, ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang-orang yang berat amal timbangannya, ya, amal kebaikannya berat, fa huwa fi 'ishatin radiyah, dia akan mendapatkan kehidupan yang enak, yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun yang ringan amal timbangan kebaikan
Di mana tempatnya? Di neraka Hawiyah. Tahukah kamu apa itu Hawiyah? Allah bertanya. Ya, api yang menyala, yang panas. Ini banyak sekali ayat yang membahas tentang mizan. Di antaranya hadis Bitokoh. Siapa yang tahu hadis Bitokoh? Sekilas saja saya kasih dia. Apa itu hadis Bitokoh? Hadis Bitokoh itu apa masalahnya? Bitokoh itu syakhsiyah itu yang KTP. Bitokoh ya, jadi Bitokoh itu kecil begini. Kayak KTP kayak sini. Hadis Bitokoh menceritakan tentang seorang hamba yang di hari kiamat kelak dihadapkan di hadapannya 99 buku catatan amal. Yang kata para ulama, satu buku catatan amal itu ya, besarnya itu buku catatan raksasa, besarnya sejauh mata mana. Anda bisa bayangkan 99 catatan amal seorang hamba, bukunya itu dihadapkan di hadapannya. Satu buku itu kalau dibuka sejauh mata mana. Anda bisa bayangkan besarnya buku. Di dalamnya terdapat seluruh amal seorang hamba, yang baik yang buruk ada semua. Ya. Kalau untuk amal seorang hamba ini banyak buruknya, maka ditanya kepada hamba tersebut, apakah kau diberi oleh malaikat mencatat amal? Tidak, ya Allah. Ya. Semuanya detail, semuanya detail mencatat. Ya. Apakah kau diberi? Tidak. Ya. Tapi engkau tidak diberi kepada Allah SWT. Maka diberikanlah yang namanya Bitokoh. Kartu tadi di dalamnya dituliskan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalimat tauhid, dua kalimat syahadat. Seluruh 99 kali buku catatan ditaruh di sisi timbangan yang satunya. Luar biasa. Satu buku catatan besarnya menutupi timbulan barat. Akhirnya beratlah, ya. Orang itu putus asa. Bagaimana bisa menjadi tokoh bisa lebih berat daripada ditaruhlah tadi di tokoh yang kecilnya segini, tapi tulisannya kalimat tauhid dia lebih berat dari seluruh buku catatan tadi. Ini akidah Ahlussunnah, mengimani adanya mizan, adanya timbangan amal. Apa yang ditimbang? Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang adalah amal ibadahnya saja, hanya amal ibadah. Dalam ayat tadi dikatakan, ya, setiap amal yang kecil ditimbang. Artinya amal ibadah ditimbang. Sebagian ulama mengatakan yang ditimbang orangnya dan amalnya. Jadi kita ini ditimbang juga, kita ini ditimbang juga. Apa dalilnya? Ya, mereka berdalil dengan hadis tentang Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu kakinya kecil, kakinya kecil. Jadi dia berambil sesuatu di pohon, tiba-tiba ada angin yang berembus. Itu terhempas dia. Sahabat tertawa. Lihat Ibnu Mas'ud yang terhempas kena angin. Ya, ketawa sahabat. Maka Rasul mengatakan, ya, atadhaku, kenapa kalian ketawa? Ya, apa atadhaku? Apa yang kalian ketawa? Ya, fawalladhi nafsi biyadihi. Maka Rasul mengatakan, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, lahuma afqalu fil mizani yawmal qiyamah min Uhud. Lahuma afqalu min al-Uhudi fil mizani yawmal qiyamah. Maka Nabi mengatakan, demi Allah, ya, dua kaki yang masuk itu di dalam timbangan nanti lebih berat daripada Uhud. Ini menjadi dalil sebagian ulama mengatakan yang ditimbang bukan amalnya saja, tapi orangnya itu ditimbang. Orang itu ditimbang. Ya. Ada lagi sebagian mengatakan yang ditimbang buku catatannya. Buku tadi yang dikatakan itu yang ditimbang, buku catatan yang ditimbang. Ya, Allah alam semua yang benar tidak ada ta'aruf. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, ya, yang benar adalah yang ditimbang adalah amal ibadah kita. Namun ada orang-orang tertentu yang ditimbang dengan orangnya saja. Ada juga yang ditimbang buku amalnya sekalian. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Ini pendapat pertengahan. Al-jam'u khairun min at-tarjih. Beliau menggabungkan pendapat yang ada. Ya. Jadi seorang muslim harus meyakini adanya timbangan. Ya. Fa'alu bima yurid. Allah melakukan semuanya. Bukan berarti kalau ada timbangan Allah tidak tahu. Dikeliru. Ya. Tapi ya, mentakwilkan sesuatu tanpa dasar dalil tidak dibenarkan.
mentakwilkan bahwa mizan itu timbangan dimaksud adalah keadilan atau keputusan Allah, ya, tidak benar. Meskipun kita yakin Allah Maha Adil dengan segala keputusannya, tapi kita juga mengimani adanya timbangan amal seorang hamba di kiamat, ya, tanpa mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Kalimat subhanallah walhamdulillah, ya, memenuhi antara langit dan bumi. Di sini sebagian ketika saya membaca tafsir para ulama, ya, sebagian perawi hadis, ahli hadis mengatakan hadis ini terbalik. Hadis ini terbalik, ya. Subhanallah walhamdulillah tamla'u mizan, ya. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Diulang lagi, subhanallah walhamdulillah. Padahal alhamdulillah sudah terutama. Maka sebagian para hadis mengatakan hadis ini terbalik. Ya harusnya yang tadi pertama, yang kedua dibalik posisinya. Ya, kenapa? Karena sebagian hadis seperti ini dalam riwayat Nasai, ya, itu lafaznya beda. Wa subhanallahi wallahu akbar. Tamla'an atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Jadi bukan alhamdulillah lagi, tapi wallahu akbar. Ya, ini sebagian ahli hadis mengatakan hadisnya, ya, peletakannya terbalik. Wallahu akbar. Kama sabaqat lana ala jalla wa ala. Al-kalimatu wahidatu tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Wa ma'lumun ma baina as-sama'i wal ardh min al-fadha'il wasi'. Wa qad ja'a fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabatnya sebagai dari Ibnu Abbas, hal tadruna kam baina as-sama'i wal ardh, apakah kalian mengetahui jarak antara langit dan bumi? Ya, qala Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Rasul mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh tidak kita mengatakan seperti itu? Boleh tidak? Antum ditanya, ya, apa makhluk yang paling besar? Antum tidak tahu. Terus antum jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak. Hah? Boleh. Sebelum mengatakan tidak boleh. Kenapa? Rasul sudah wafat. Cukup Allah wa'alam. Allah wa rasuluhu a'lam ini katakan sahabat ketika Nabi masih hidup. Ya, ketika Nabi sudah wafat tidak boleh ditambah Rasul. Ya, Allah wa'alam. Itu sudah ditambah Rasul. Karena Rasul sudah wafat. Ya, ditanya, apakah kalian tahu jarak antara langit dan bumi? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata para sahabat, bainahuma masiratu 500 sana. Jarak antara keduanya 500 tahun. Kata Rasul kepada para sahabat, jarak antara langit dan bumi 500 tahun. Wa baina kulli sama'in illa sama'in masiratu 500 sana. Dan jarak antara langit yang satu dengan langit yang lainnya 500 tahun. Luar biasa. Dan jarak di antara setiap, ya, jarak antara langit dan bumi atau langit yang satu dengan langit yang lainnya itu 500 tahun. Fahakana kalimatani idza qala al-insan bisidqin wa niyyatin khalisatin tamla'an ma baina as-sama'i wal ardh ala sihhati ma baina as-sama'i wal ardh liyadami hatayn kalimatayn. Ya, apabila seorang hamba menyebutkan subhanallah walhamdulillah, ya, atau dalam lain subhanallah wallahu akbar, maka kalimat ini akan memenuhi langit dan bumi. Syaratnya apa? Ya, diucapkan dengan niat yang ikhlas dan benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah, bukan karena perbuatannya, kata Syekh, ya, walakin limanahuma wal amal bihima, akan tetapi karena maknanya dan amal yang kita lakukan. Ya, seperti saya katakan tadi, seorang mengucapkan alhamdulillah bukan hanya sekedar alhamdulillah, tapi setelah alhamdulillah itu apa yang dilakukan? Alhamdulillah pulang dari TNI Rasul. Apa yang dilakukan dari Rasul? Ya, itu ya. Jadi apa yang dilakukan? Itu yang lebih penting dari kalimat alhamdulillah tadi. Ya, menurut Anda juga. Ya, kita lihat. Kemudian kalau Rasulullah SAW dan sholat adalah cahaya.
ya, as-salatul mafruḍatu wal nafilatu nurul wajh, ya, salat fardu, salat sunnah yang kita lakukan adalah cahaya di atas orang, ya, fatajidu al-mutawwi'ina lis-salati ala wujuhihim adh-dhulmatu wal qudrah. Dan kita mendapati orang-orang yang tidak menjaga salatnya, ya, di wajah mereka ada kegelapan. Meskipun dia pakai pos dan sebagainya, tapi kalau tidak sholat, kata saya, gelap wajahnya. Ya, ada orang yang sholat, yang menjaga sholat dan wudunya, engkau akan mendapat cahaya di wajahnya. Kata Syekh. Waliyahulillah, wa tajidu al-muhafidina ala salawati wal mutahajjidina fil layli ala wujuhihim at-tiya' wal nur wal bashasha. Ada syaitan min nasi idza ta'ammaltahu. Engkau akan mendapati orang-orang yang menjaga salatnya, ya, cerah wajahnya, ya, putih wajahnya, ya, ada cahaya. Ini suatu yang jelas apabila kita perhatikan. Kata Syekh, "As-salatu nurun laka fi wajhika wa nurun laka ala siratika." Salat itu cahaya di wajahmu dan salat akan, ya, membimbingmu di dalam mengarungi kehidupan. Wa nurun laka fi sulukika wa hayatika. Dan salat ini adalah cahaya yang membimbing akhlak dan perbuatan perilakumu, bahkan membimbing kehidupan. Kata Syekh, ya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan munkar. Ya, artinya seorang dengan salat dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Ya, kalau ada yang mengatakan saya sholat tapi kok masih keji dan munkar, berarti ada masalah di sholatnya. Ada orang yang melaksanakan sholat dengan benar, ikhlas karena Allah, mutaba'a sunnah Rasul, maka insya Allah sholat ini akan membimbing akhlaknya, menjaga dia untuk tidak berperilaku keji dan munkar. Kemudian firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 45, kalau Allah Ta'ala, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Dan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan salat itu adalah salat yang berat kecuali bagi orang yang khusyuk kepada Allah SWT. Ya, as-salatu amrun 'azim. Salat perkara yang sangat berat. Awal ma yuhasabu bil 'abdu min 'amalihi as-salat. Ya. Yang paling pertama dihisab dari kiamat kelak adalah salat seorang. Kalau bagus salatnya, baru dicek yang lain. Kalau salatnya sudah buruk, pertanda buruk sudah. Ya, pertanda buruk. Orang kalau salatnya sudah buruk, pertanda buruk. Meskipun baik sama tetangga, sedekah, tapi salatnya berlalu, bagus sudah baik. Tapi kalau salatnya bagus, insya Allah yang lainnya akan bagus. Ya. Wassalatu berbuhan. Kemudian sedekah adalah bukti keimanan. Ya. Hiya ikhrajul mali fi ta'atillah, yaitu mengeluarkan harta di dalam rangka taat kepada Allah SWT. Ai dalilun ala sihhatil iman. Ya. Sedekah, kata Syekh, ya, merupakan bukti benarnya keimanan. Li'annahu la yajuzu bil mali ma'a hubbihi. Karena seorang tidak mungkin mengeluarkan hartanya pada dia sangat mencintai hartanya. Ya, makanya dikatakan wassalatu berbuhan. Ya, seorang tidak mungkin mengeluarkan hartanya pada dia sangat mencintai hartanya. Ya. Wa inna al-mala muhaddadun ila nafsi wa nafsu syahihatu. Ya. Jiwa kita sangat mencintai harta. Siapa yang tidak senang uang? Ya, siapa yang tidak senang uang? Wa nafsu syahihah, kata Rasul, kata Rasul Fauzan, dan jiwa manusia ini dasarnya pelit. Ya, dasarnya pelit. Fa idza qaddama al-insan fi ta'atillah fa hadha burhan ala imani. Kalau ada seorang yang mengeluarkan hartanya ya di jalan Allah, ya berat dia mengeluarkan. Mungkin penghasilannya sedikit, tapi dipaksa untuk misalnya apa, membantu fakir miskin, ya, membantu bangunan musola atau masjid di sana, atau membantu saudara kita yang lagi kesulitan, ya, maka ini merupakan bukti keimanan, ya, bukti keimanan seorang hamba.
Allah sudah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 54, wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Ya. Dan mereka tidak berinfak kecuali hatinya benci. Ada orang-orang nanti yang mengeluarkan harta dia karena Allah. Sebenarnya tidak mau keluar, tapi karena sudah orang lupakan dia harus keluar sudah. Ya. Ini maksudnya. Walau tidak tidak berinfak kecuali mereka benci sebelum mengeluarkan hartanya. Tapi karena ada yang banyak di situ, saya mengeluarkan dan mati bicara. Jadi harus keluar harta. Ini contohnya. Ya. Kemudian firman Allah dalam surah Taubah ayat 57, wa ya'buduna aydiyahum, dan mereka menggenggamkan tangannya. Apa maksudnya? Tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah. Ya, ini maksudnya. Sedekah adalah bentuk iman. Makanya, ya, satu di antara 7 golongan mendapatkan rahmat Allah, ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan rahmat Allah yang kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah ketika itu. Maka salah satunya, ya, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya, fa'akhfaha, dan dia menutupi sedekah ini. Ya, dia menutupi sedekahnya. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dia bersedekah, dia menyembunyikan, tidak mengabarkan kepada siapa. Sampai-sampai kata hadis, ya, Rasulullah SAW, tangan kiri ini tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Artinya jangan-jangan ya, semua manusia tidak ada yang tahu. Sampai-sampai tangan kiri ini tidak tahu. Ini sedekah yang menjadi burhan. Ya. Maka dikatakan sedekah yang paling utama, ya, adalah sedekah yang sembunyi-sembunyi. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan apabila menampakkan sedekah itu dengan tujuan memikat hati kaum muslimin yang lain agar ikut tergerak hatinya, boleh kita melakukan sedekah. Tapi hukum masalah sedekah sembunyi-sembunyi, tidak dikasih tahu, tidak dinampakkan. Ya, itu sedekah yang benar. Inilah sedekah yang menjadi burhan, bukti keimanan di hari kiamat kelak. Ya. Wasabru dia, Rasul mengatakan kesabaran adalah sinar. Ya, bahwa absu nafsi ala ta'atillah, yaitu memaksakan diri untuk taat kepada Allah. Bahwa dalam aksan sabar ini ada 3 pembagiannya. Al-awwal, yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fawajibu al-'abdi mulazamatu ta'ati walau syaqqat ala nafsihi. Wajib bagi seorang hamba untuk memasarkan dirinya untuk taat kepada Allah meskipun berat hatinya. Meskipun berat hatinya. Ya. Contohnya orang yang baru hijrah misalnya. Ya kalau teman-teman sekalian saya rasa tidak berat untuk sholat subuh. Tapi ada ikhwan yang baru hijrah, yang baru mulai sholat, berat baginya bangun sholat subuh, tapi dia paksakan. Ya. Dia sabar dalam ketaatan. Nah, ini masuk dalam hal ini. Ya. Atau kita bisa jadi, ya, mulai datang masa futur, malas untuk mengaji misalnya, tapi dia paksakan dirinya untuk mengaji, untuk buka walaupun sehari itu 1 lembar, dia paksakan. Meskipun hatinya tidak mau sebenarnya, aduh malas, tapi dia paksakan dirinya. Ini sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, sabrun an maharimillah, ya, bersabar dan menjalankan apa yang Allah haramkan. La syakka an nafsa ammaratun bisu'. Ya, tidak salah lagi kata Syekh, bahwa jiwa ini senantiasa memerintahkan kepada perbuatan keji, ya, perbuatan buruk. Jiwa kita ini senantiasa mengajak kita untuk melakukan keburukan. Ya, apalagi tambah lagi ada jin korinnya, ada lagi jin yang membisikkan. Jiwa kita saja sudah memerintahkan kepada keburukan. Ya Allah Subhanahu wa taala, inna nafsa lammaratun bisu'. Ya. Jiwa ini senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ditambah lagi ada jin kita yang mendampingi, korin, ya, kecuali korinnya Rasul bersama masuk Islam. Kalau korinnya kita belum Islam, ya, masih memerintahkan kita kepada keburukan, luar biasa. Nah, ini. Maka, ya, bersabar dari hal yang diharamkan merupakan sesuatu yang sangat agung. Ya, orang yang misalnya
belum bisa meninggalkan rokok, misalnya, belum bisa meninggalkan minum keras, tapi dia paksa dirinya, saya tinggalkan karena Allah. Sulit tapi saya paksa tinggalkan. Ini masuk dalam sabar an-nahalillah, ya. Bersabar dan meninggalkan apa-apa yang Allah larang, berat, ya. Termasuk meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Nonton sinetron, suka sekali dengan sinetron, ya, dia tinggalkan. Nah, ini orang buka awal, jangan kita nonton misalnya. Ini masuk dalam hadis, ya. Kemudian yang ketiga, sabrun ala aqdarillahil mu'limah, ya, bersabar dari takdir Allah yang buruk, ya. Misalnya dia otorita, misalnya dia anaknya wafat, misalnya, ya, dia sabar, ya. Atau tiba-tiba usahanya bangkrut, dia bersabar kepada Allah SWT, ya. Atau takdir Allah yang buruk, dia bersabar. Dia yakin bahwa semuanya ada hikmahnya, ya. Allah tidak memberi cobaan di luar kemampuan seorang, dia bersabar, ya. Maka ini masuk bersabar terhadap takdir buruk. Para ulama mengatakan, apabila seorang hamba ini belajar, ya, bersabar dengan ketiga hal ini, dia mau belajar untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah, mau berusaha untuk sabar meninggalkan apa yang dilarangnya, mau bersabar untuk, ya, agar ridho dengan takdir Allah, khusus takdir yang buruk. Maka yang harus dilakukan kata ulama, puasa. Karena puasa ini mencakup ketiganya, kata para ulama. Seorang ketika puasa, pertama dia bersabar untuk taat kepada Allah. Orang puasa itu bersabar untuk taat kepada Allah, ya, menjalankan perintah Allah. Kedua, dia berusaha meninggalkan apa yang dilarang, ya. Orang puasa jangankan melakukan maksiat, maka minum saja tidak boleh, jangan, ya. Melakukan hal-hal yang tidak berguna tidak, ya, ditinggalkan, ya. Seperti hadis yang telah kita sampaikan di bulan Ramadan, ya. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi dilarang untuk meninggalkan seluruhnya, ya, termasuk ucapan buruk, tindakan-tindakan yang tidak berfaedah, tinggalkan semuanya. Kemudian meninggalkan bersabar terhadap takdir buruk. Apa contohnya? Seorang dilarang makan dan minum, kata ulama, ya, karena lapar dan haus identik dengan takdir buruk, ya, kemiskinan, kefakiran, atau sebagian negara-negara konflik mereka dilanda dengan kefakiran, sulitnya makanan, takdir yang buruk. Maka seorang kalau ingin belajar tiga takdir tadi, tiga sabar tadi, sabar dalam berkata, sabar dalam menjaga diri dari haram-haram, sabar dalam menghadapi takdir yang buruk, belajar untuk puasa terlebih dahulu. Karena puasa ini mencakup ketiganya, ya. Wal Qur'an hujjatun laka aw alaik. Dan Al-Quran itu adalah hujjah yang menyelamatkan mulai hari kiamat atau hujjah yang akan membinasakan mulai hari kiamat. Al-Quran alladhi anzalallahu ala rasulihi li hidayatin nasi wa bayanil haqqi minal batil. Al-Quran ini diturunkan Allah SWT untuk sebagai hidayah bagi manusia dan menjelaskan mana yang benar, mana yang batil. In amilta bihi sara hujjatan laka inda Allah yaumil qiyamah. Apabila engkau mengamalkan isi Al-Quran, ya, maka Al-Quran ini akan menjadi hujjah, ya, akan menjadi penolong di hari kiamat, ya. Wa in taraktahu sara hujjatan alaik. Kalau kamu tinggalkan Al-Quran ini, ya, maka dia akan menjadi hujjah yang membinasakanmu, ya. Wa in salaka udhrun fi 'adami al-'amal bima jaa'a fil Quran. Tidak ada uzur bagi seorang muslim untuk tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Lian Al-Quran ja'aka, ya, kata Al-Quran ini telah datang padamu, ya. Fahuwa yusra fil masajid, dibacakan di masjid-masjid Al-Quran ini. Wa fil majalis, dibacakan di majlis-majlis. Wa fil ada'at, ya, dibacakan di radio, bahkan di YouTube, di mana-mana ada Al-Quran, ya. Wa aidan Al-Quran yassaru li kulli man yuridu ta'allumahu.
Dan Al-Quran ini dimudahkan bagi orang yang ingin mempelajarinya. Ya, wahada iqamatul hujjah, dan ini akan ditegakkan di hari kiamat. Ya, jadi tidak ada unsur seorang muslim untuk tidak bisa membaca Al-Quran maupun menghafalkan Al-Quran. Tidak ada unsur. Saya sudah tua, tidak ada. Ya. Saya sibuk, tidak ada. Tidak ada unsur. Ya, harus bisa. Ini kata para ulama. Ya. Fala tazalu qawmul mushaf, senantiasa engkau melihat mushaf di masjid-masjid di rumah. Wala tazalu tasma'ul qari, senantiasa engkau mendengarkan Al-Quran. Wala tazalu taqra'u anta, dan engkau senantiasa membacanya. Itu bagi orang yang baca. Ya. Faqad balagha Al-Quran, Quran telah sampai kepadamu. Fa yas'alahul udhrun yaumil qiyamah an yaqula ma adimtu wa ma balagha syai'. Tidak ada untuk bagi seorang hamba untuk mengatakan di hari kiamat, ya, tidak sampai kepada Al-Quran, ya, atau saya tidak bisa mengamalkannya. Oleh karena itu masyarakat muslim, ya, Al-Quran ini sangat penting untuk kita pelajari. Kalau ada saudara-saudara kita, ikhwan kita yang belum bisa baca Al-Quran, semangat, ya, semangat. Belum berakhir. Dahulu para sahabat ketika masuk Islam, ada yang usia mereka sudah tua, tapi tuanya usia mereka tidak menghalangi mereka menjadi para ulama. Dan perlu diperhatikan, yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar membaca. Meskipun kita yakini bahwa membaca Al-Quran adalah ibadah, membaca Al-Quran adalah ibadah tersendiri, tapi yang dimaksud hadis ini hujjatullah alaih bukan membaca, ya, bukan membaca, tapi mengamalkan apa yang ada di dalamnya, ya. Makanya, ya, nanti di hari kiamat Al-Quran dan kuasa akan datang kepada hambanya, ya. Yaqulul Quran, Quran akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, ya, mana'tuhu 'anil nawma fil laili fasyafi'ni fihi." Aku menghalanginya, kata Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gara-gara aku dia tidak tidur malam hari, dia membaca, mentadabburi diriku, ya. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya, fasyafi'ni fihi. Dan dia diberikan izin untuk memberikan syafaat. Bukan hanya baca. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ya, sehingga kata para ulama, orang yang baca bolak-balik banyak dengan orang yang baca sedikit tapi dia menghayati maknanya, mengamalkan, itu jauh lebih utama daripada orang yang pertama. Meskipun membacanya sendiri adalah bagian dari ibadah, ya, namun yang dituntut di sini adalah mengamalkan. Ya, karena begitu banyak kaum muslimin baca tapi tidak tahu artinya apa, baca tapi tidak tahu kandungannya apa. Meskipun dia mendapatkan pahala membaca, tapi yang dituntut bukan hanya membaca, ya, memahami, mengamalkan Al-Quran tersebut. Ini akan menjadi hujjah seorang muslim di hari kiamat. Ya, saya kira karena waktunya sudah habis. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak saya bertanya. Nanti dikasih hadiah di depan. Oke. Ya, kata tadi dikatakan bahwa jarak bumi dan langit, ya, dikatakan tadi Ustaz itu jarak bumi dan langit itu 500 tahun. Itu ukurannya bagaimana? Cara mengukur 500 tahun. Terbang. Ya. Ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud 500 tahun? Bagaimana? 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Ya, kalau awalnya seperti itu. Ya, apakah berjalannya jalan kaki pakai mobil atau pakai pesawat? Allah Ta'ala besar. Tapi sekarang ada hitungan seperti itu. 1 tahun cahaya itu saya pernah belajar. Kebetulan saya pernah belajar jurusan kimia. Jadi ada ilmu seperti itu. Ya, jadi 1 tahun cahaya itu kalau salah 9,6 kali 10 pangkat 12 kilometer. Ya, jadi 9,6 kali 10
pangkat 12. 10 pangkat 12 itu berarti nolnya ada 12, paham ya? Kilometer itu 1 tahun cahaya. Itu dalam ilmu fisika. Ya. Betul tidak soalnya? So ya, kalau bisa fisika. Jadi 9,6 kali 10 pangkat 12 kilometer. Kali detik, kali menit, kali jam, kali hari, kali Nah, itu banyak kali ya. Jadi itu ya jaraknya. kali tahun ya. Ya, jadi kalau 500 tahun berarti dikali 500 ya. Itu berapa kilometer ya? 365 hari kali 24 jam. Nah, ini beliau kebetulan jurusan matematika. Beliau lebih paham ya. Tapi yang saya baca betul dari sini. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu betul. Jadi kita tidak bisa bayangkan kalau digambarkan di papan itu banyak penuh papan itu. Jauhnya seperti apa kita tahu. Itu baru jarak antara satu langit dengan langit yang lain. Ya. Ya. Padahal langit-langit ini dikatakan lebih besar mizan tadi. Mizan tadi dikatakan ya tambah mizan. Dikatakan mizan itu lebih besar. Bahkan kursinya Allah ya itu kalau digambarkan dalam hadis seperti di lapangan kursinya Allah itu apa? Ini bukan kita bayangkan ya. Kalau ada tempat kakinya Allah SWT, tempat kaki kalau biasanya raja dulu itu tempat kakinya itu kursi namanya. Ya, kursi itu kalau dibandingkan dengan 7 lapis langit bumi ini seperti koin di lapangan. Koin itu 7 koin kecil itu antum buang di lapangan ini. Kira-kira kelihatan tidak koinnya? Kalau dari jauh dari luar lapangan tidak kelihatan. Itu 7 lapis langit bumi. Berarti bagaimana besarnya kursi tadi? Tidak bisa kita bayangkan. Ya. Terus bagaimana besarnya ars? Jauh lebih besar lagi daripada kursi tadi. Ya. Makanya Rabbul Alamin Allah itu jauh lebih besar dari seluruhnya. Tidak bisa kita bayangkan. Ya. Makanya ahli ta'wil yang mereka mentakwilkan mizan itu tidak mungkin ada mizan katanya. Buat apa mizan? Allah Maha tahu. Buat apa timbangan-timbangan? Buku-buku amal besarnya buat apa? Allah Maha tahu segalanya katanya. Sehingga mereka mentakwilkan yang namanya mizan itu adalah keadilan keputusan Allah SWT ya, seolah meragukan ya, meragukan mizan. Allah fa'alu lima yurid, bisa buat tol ars kursi yang besar tidak bisa, apalagi mizan ya. Maka tidak boleh bertakwil ya. Bapak sudah kira jelas jaraknya nanti kita tanya fisika ya. Sudah ya. Saya tanya nanti kita pernah. Tolong jelaskan ya perbedaan penafsiran ulama tentang at-tuhur syatrul iman. Tadi ada 2. Terus dalilnya apa? Pakai bahasa Indonesia. Ya. Bersuci tadi sebagian dari iman. Penafsiran pertama apa? Keduanya apa? Tadi maknawi, kemudian hisi. Ya. Hisinya apa? Maknawinya. Betul. Fajrin kalau menjawab boleh. Al-Furqan kalau menjawab boleh. Ya. Coba saja. Mengkisah. Coba. Tuhur maknawi apa? Cara maknawi. Bersuci apa? Suci dari dosa. Ya, maknawinya. Suci dari dosa. Maknawi, bersuci dari dosa. Apa dalilnya tadi? Al-Baqarah tadi. Bukan. Surat Al-Mudaththir. Ya Al-Mudaththir. Kun fa'anzir. Kalau kata fa'anzir, apa tadi? Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Ya, pakaian yang saya dimaksud ya, tahir amal ya, ani syirki wal khurafat. Sucikan amal-amalmu dari perbuatan syirik. Ini yang berdalil maknawi. Kemudian isi apa tadi? Ya, tahur bersuci secara zahir apa? Berwudu junub. Berwudu ya, berwudu apa dalilnya? Di antaranya Allah tidak menyanyikan Allah tidak menyanyikan iman kalian. Al-Baqarah 143 ayat apa? Nanti ke depan ya tadi. Insyaallah. Kita tutup dengan doa Subhanallah wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.